depan melakukan ibadah. Mari kita bernyanyi dalam Yesus satu bayang. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa yang bertata di kerajaan surga. Pada hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kebenaran agar dapat menjawab pertanyaan yang dari guru kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu akan mengabsen. Yang hadir bilang hadir ya. Ya, Bu. Nah, Melody hadir Bu. Nirma Hadir, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. oke, baiklah semua hadir. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dampak modernisasi bagi keluargaku. Oke, nah materi kita pada hari ini yaitu dampak modernisasi bagi keluargaku. Siapa di sini apa itu pengertian dari modernisasi? Ya apa? Perubahan zaman. Oke, modernisasi itu yaitu perubahan zaman. Perubahan zaman yang bagaimana? Tentunya perubahan yang dari tradisional menjadi ke modern. Nah, modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi pada individu maupun masyarakat, bukan hanya sendiri namun terhadap masyarakat juga secara holistik sesuai dengan tuntunan zaman modern yang di dalamnya yang mengungkapkan semangat untuk hidup. Nah, berarti modernisasi ini merupakan pergeseran yang terjadi pada individu maupun kelompok yang secara holistik sesuai dengan tuntunan modern. Nah, pengaruh dari modernisasi ini memiliki dampak, yaitu yang pertama. Dampak yang pertama yaitu perubahan fungsi. Perubahan fungsi ini mempengaruhi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Nah, pada zaman dahulu anak usia dini diajari oleh keluarganya. Keluarga yang dahulu bertanggung jawab terhadap anak usia dini. Namun pada saat ini anak usia dini ini sudah dialih tanggung jawabkan terhadap lembaga-lembaga, yaitu lembaga PAUD, lembaga pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pengaruh yang kedua yaitu fungsi perlindungan. Nah, pada zaman dulu fungsi perlindungan ini ada tanggung jawabnya ini berada pada keluarga. Namun pada saat ini yaitu sekarang fungsi perlindungan ini dialihkan terhadap lembaga-lembaga perlindungan seperti lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa asuransi. Yang ketiga yaitu fungsi perasaan. Nah, dahulu fungsi perasaan ini sangat kuat, yaitu yang dimana keluargalah yang selalu memberikan tanggung jawab terhadap ibunya yang sakit, terhadap anak-anaknya. Namun sekarang karena makin majunya teknologi, semua orang semakin bekerja dan ditinggalkan tanggung jawabnya terhadap anak dan orang tuanya, sehingga fungsi perasaan ini dialihkan kepada lembaga-lembaga seperti baby sister dan panti jompo atau daycare. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi rekreatif. Nah, keluarga pada zaman dahulu yang merupakan pusat hiburan bagi keluarga-keluarga lainnya, namun sekarang telah dialihkan karena semakin berkembangnya zaman sekarang, seperti internet, handphone. Makanya sekarang modernisasi ini sangat berdampak terhadap kehidupan masa kini. Nah, sekarang ibu ada tugas untuk kalian
dikerjakan secara berkelompok. Ayo dituliskan. Kelompoknya sampingannya. Oke. Apa dampak modernisasi bagi keluarga? Dampak modernisasi bagi keluarga. Apa dampak modernisasi bagi keluarga? Oke, silakan didiskusikan. Nanti Ibu suruh ke depan satu-satu. Ibu tunggu 10 menit untuk mendiskusikannya. Oke, baiklah, udah habis waktunya kan? Nah, sekarang silahkan dibacakan ke depan setiap kelompok. Ayo, silakan. Satu aja, satu per kelompok mewakili. Sendiri. Oke. Agak ujung boleh. Dampak modernisasi bagi keluarga. Dampak positif. Keluarga semakin terbuka terhadap hal baru. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan baru. Adanya alat yang mempercepatkan proses kehidupan seperti alat komunikasi. Semakin cepat memperoleh informasi baru. Dampak negatif. Penyalahgunaan alat komunikasi. Timbulnya rasa egois. Lebih senang menyendiri, tidak menghargai orang lain. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ayo. Dampak modernisasi yang muncul dalam keluarga. Dampak positif. Kemampuan interaksi keluarga meningkat. Kemampuan pribadi anggota keluarga meningkat. Keluarga dapat semakin terbuka dengan anggota keluarga lain. Alternatif hiburan keluarga menjadi semakin banyak. Wawasan anggota keluarga semakin luas. Dampak negatif. Anggota keluarga dapat menjadi semakin individual. Anggota keluarga tidak lagi memegang tradisi. Anggota keluarga kurang menghargai orang lain. Anggota keluarga menjadi renggang. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok. Nah, yang dibacakan oleh kalian kelompok-kelompok ini betul, yaitu modernisasi ini mempengaruhi dua dampak. Akibat dari modernisasi ini menjadi ada dampak positif, dampak negatif, dan juga dampak negatif. Iya, betul. Dan dampak negatif. Ayo, apa tadi dampak positifnya? Keluarga semakin terbuka terhadap hal baru. Iya, betul. Dampak positifnya yaitu keluarga semakin terbuka terhadap hal-hal yang baru. Apalagi selain itu, apalagi? Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Iya, bertambahnya pengetahuan dan juga wawasan. Apalagi? Adanya alat yang mempercepatkan proses kehidupan seperti alat komunikasi. Iya, adanya alat yang semakin mempercepat kehidupan seperti alat komunikasi. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang udah punya HP sendiri? Nah, udah punya HP sendiri kan? Nah, ayo, siapa lagi yang tahu selain itu apa lagi dampak positifnya? Semakin cepat memperoleh informasi. Iya, semakin cepat mendapatkan informasi baru. Iya. Selain itu, ayo, siapa yang tahu dampak negatifnya? Dampak negatifnya apa tadi? Ayo, apa? Menyalahgunakan alat komunikasi. Iya, menyalahgunakan alat komunikasi. Seperti apa contohnya itu menyalahgunakan alat komunikasi? Nah, seperti sekarang kan kita dikasih HP untuk belajar tapi malah main game. Itu menyalahgunakan namanya ya. Bisa main game tapi harus berbatas waktunya. Apalagi dampak negatifnya? Timbulnya rasa egois. Iya, timbulnya rasa egois. Apalagi? Ayo dari belakang. Ayo dulu. Lebih senang menyendiri. Lebih senang menyendiri. Seperti sini Rumah itu kan lebih senang menyendiri karena ada handphonenya, ya kan? Nah, jawaban kalian betul, yaitu dampak positif ini yaitu membentuk anggota keluarga ini menjadi pribadi yang menerima dan terbuka. Betul tadi yang dibilang si Nirma, yaitu mereka semakin terbuka pada
terbaru. Pada umumnya, mereka akan berani mengatakan pendapat mereka, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan. Seperti contohnya tadi, yaitu seperti fungsi perlindungan ini kan, seperti fungsi perlindungan tadi, yaitu mereka menjamin kehidupannya kepada asuransi-asuransi, begitu kan? Nah, selain itu, dengan berkembangnya modernisasi ini, maka akan mengembangkan iman generasi modern bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Nah, dampak negatifnya tadi apa, Nirma? Yaitu apa tadi dampak negatifnya? Ayo, apa tadi dampak negatifnya? Menyalahgunakan alat komunikasi. Iya, menyalahgunakan alat komunikasi. Nah, seperti remaja saat ini dapat kita lihat makin meningkatnya kenakalan remaja pada saat ini, ya kan? Karena adanya handphone ini. Selain itu, PlayStation dan lain-lainnya lagi, ya kan? Nah, dampak negatifnya di sini membentuk seseorang memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, yaitu terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modernisasi ini. Seperti saat ini kan, kita mau mengerjakan tugas, kita lebih mengandalkan apa? Mencari dari Google, gitu kan? Mencari dari Google, nggak lagi membaca buku, nggak ada lagi orang megang buku sekarang, yaitu yang dipegang hanya handphone, karena semakin canggihnya alat modernisasi pada saat ini. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita orang Kristen kan? Nah, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pemahaman agar tidak menyalahgunakan modernisasi ini. Nah, berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang terus bergeser, perubahan. Apa tadi modernisasi? Perubahan kan? Nah, perubahan. Nah, oleh karena itu, keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang terbuka dan menerima sikap terhadap proses perubahan tersebut. Sebagai orang Kristen, kita harus menerimanya secara terbuka. Jangan kita jangan kita terlalu monoton terhadap yang lalu-lalu. Begitu kan? Oh, tadi dampak negatifnya satu lagi tadi apa? Berkurangnya tradisi. Tradisi itu kan, semakin hilangnya tradisi yang ada. Nah, sebagai keluarga Kristen, harusnya kita sebagai bejana tanah liat. Tahu kan bejana tanah liat? Nah, bagaimana ciri-ciri bejana tanah liat itu? Yaitu terbuka dan tidak kaku, cenderung terbuka dan dapat menerima perubahan. Sebagai orang Kristen, kita harus menerima dan dapat terbuka terhadap hal-hal baru tersebut. Nah, di sini ada ayat Alkitab yang dapat kita baca. Ayo silahkan dibuka Alkitabnya. Pada Samuel 16, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, semua udah baca? Ayo dibuka. Nah, di dalam 1 Samuel ini yaitu cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, begini. Si Daud ini adalah kisah kehidupan Isai yang mempengaruhi kehidupan si Daud ini. Nah, yang dimana Daud ini menjadi raja yang melaksanakan perdamaian melalui peperangan. Apakah ini dampak positif atau negatif? Melakukan perdamaian dengan perang, berarti itu bukan merupakan sebuah teladan, itu merupakan dampak negatif. Oke, sekarang dibuka Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ayo. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Udah dapat? Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Dah, ayo, salah seorang dulu membacakannya. Ayo baca. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah orang bersama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, iya, di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 ini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, maksudnya di sini yaitu di dalam
ayat 22-23 ini mengatakan sebuah teladan kehidupan keluarga. Nah, patutnya kita sebagai keluarga Kristen harus mengikuti perintah ini. Jangan karena semakin majunya modernisasi pada saat ini, kita semakin egois satu sama lain. Bahkan karena berkembangnya sekarang handphone lah kita bilang sekarang contohnya kan, setiap orang dalam keluarga itu memiliki handphone. Nah, mau nanti satu hari itu gak cakap-cakapan. Siapa yang pernah merasa begitu? Karena semakin merasa megang handphone semua. Mau nanti satu sama yang lainnya tidak bercakapan. Nah, sebagai keluarga Kristen, kita harus mengikuti perintah ini, yaitu yang dimana kita harus menjadi teladan bagi Kristus. Nah, sekarang Ibu ada tugas sama kalian, silakan dicatat, nanti dikerjakan di buku tugasnya, yaitu tuliskan pengalaman tentang dampak modernisasi bagi keluargamu. Tuliskan pengalaman tentang dampak modernisasi bagi keluargamu. Dah? Oke. Nah, coba dibuka lagi, di sini ada ayat emas. Ayat emas dalam Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Udah? Udah? Efesus 2 ayat 19. Udah? Ayo kita bacakan bersama. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ini merupakan ayat emas kita pada hari ini. Nanti dihafalkan ya. Seperti pada ayat ini kan, demikian kita bukanlah lagi orang asing. Nah, maksudnya di sini kita bukan, modernisasi itu bukanlah menjadi hal yang asing bagi kita, tetapi kita harus dapat menerima secara terbuka menerima secara terbuka hal-hal baru yang telah masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulannya pada hari ini yaitu apa tadi modernisasi itu? Yaitu perubahan zaman. Nah, perubahan zaman, perubahan individu atau sekelompok masyarakat terhadap hal-hal baru yang dituntut oleh zaman-zaman modern sekarang ini. Nah, di dalam modernisasi ini ada beberapa perubahan fungsi, yaitu fungsi pendidikan, perlindungan, perasaan, dan fungsi rekreatif. Nah, dampak modernisasi itu yaitu dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Karena setiap ada positif pasti ada negatifnya. Nah, tadi ada kan dampak modernisasi, dampak positif dan dampak negatifnya. Apa tadi dampak positifnya? Yaitu keluarga semakin terbuka dengan hal-hal yang baru dan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Dampak negatifnya tadi apa? Yaitu penyalahgunaan alat-alat komunikasi. Nah, sebagai keluarga Kristen kita harus menjadi apa? Menjadi apa tadi Ibu bilang? Menjadi bejana tanah liat, ya kan? Menjadi bejana tanah liat, yaitu terbuka dan dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Jangan kita karena tradisi-tradisi zaman dahulu kita menolak hal-hal baru yang terjadi dalam hidup kita. Bisa kita mempertahankan tradisi kita, akan tetapi kita harus dapat menerima hal-hal yang baru tersebut. Nah, oke. Baiklah. Dalam menghadapi modernisasi, keluarga Kristen harus bersikap seperti bejana tanah liat yang penuh. Kristen harus bersikap seperti bejana tanah liat yang penuh dengan keterbukaan, bersedia dan dapat dibentuk oleh Allah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugasnya apa tadi? Menuliskan pengalaman terhadap dampak modernisasi di dalam keluarga. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau memimpin doa ke depan? Yang bertata di kerajaan surga pada hari ini kami sudah selesai belajar. Tuhan kami ingin tolong lindungi kami jalan kami sampai rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, sampai jumpa minggu depan ya. Tugasnya jangan